Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Mutia Hareti Diva dengan NIM 2802553934. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok KIS 01 Ergobrom akan memaparkan hasil praktikum term project kami yang berfokus pada data antropometri, fatigue and energy consumption, dan work environment design. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Metodologi penelitian mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, perancangan usulan perbaikan ergonomi, evaluasi usulan berdasarkan standar, dan yang terakhir kesimpulan saran. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kegiatan menyapu merupakan aktivitas yang umum dilakukan, baik di rumah tangga, perkantoran, hingga industri. Namun, aktivitas ini sering dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan masalah ergonomi seperti muskuloskeletal disorder, kelelahan otot, dan penurunan produktivitas. Salah satu penyebabnya adalah desain sapu yang tidak sesuai dengan data antropometri pengguna. Misalnya gagang sapu yang terlalu pendek atau sudut yang tidak ergonomis. Sehingga pekerja harus membungkuk atau mengangkat lengan secara berlebihan. Oleh karena itu, kami mengusulkan inovasi alat pembersih bernama Ergobron yang dirancang berdasarkan data antropometri, denyut jantung, dan konsumsi energi. Pengukuran ini fokus pada kenyamanan dan efisiensi kerja. Baiklah, selanjutnya saya Deva Dwi Utami dengan NIM 28025455106 akan menjelaskan mengenai antropometri. Antropometri merupakan salah satu cabang ilmu ergonomi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan untuk merancang fasilitas yang ergonomis. Menurut buku Winjo Subroto tahun 2000, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthropos atau man yang artinya manusia, dan kata metrein atau to measure yang artinya ukuran. Sehingga antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Selanjutnya adalah desain awal dari antropometri yang kami lakukan adalah ada gagang sapu dengan tinggi manusia. Di sini adalah bagian-bagian dari tubuh manusia yang berkaitan dengan antropometri yang kami ajukan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama tinggi elbow saat berdiri atau elbow height standing yang berarti jarak vertikal dari lantai ke siku saat berdiri tegak dengan tujuan untuk menghindari postur membungkuk atau menjinjit. Prinsip desainnya adalah adjustability, yaitu adalah gagang sapu teleskopik 90-140 cm dengan tujuan agar dapat menyesuaikan tinggi badan pengguna. Lalu yang kedua ada panjang lengan atau shoulder to hand length yang berarti jarak dari bahu ke ujung jari dengan tujuan untuk menjangkau area yang sulit tanpa memutar tubuh. Di sini prinsip desainnya adalah ridge envelope yang dimana kepala sapu bersifat fleksibel bisa diputar 180 derajat dengan tujuan untuk memungkinkan postur tubuh kerja tetap netral. Lalu yang ketiga ada diameter genggaman tangan atau hand grip diameter yang berarti ukuran diameter yang sesuai dengan telapak tangan. Tujuannya agar genggaman nyaman tanpa adanya ketegangan otot. Di sini prinsip desainnya average, yaitu menggunakan material grip fleksibel, misalnya karet sintetis yang bertujuan agar cocok untuk digunakan dengan berbagai ukuran tangan. Lalu di sini adalah desain awal versus dengan desain usulan, yang dimana desain awal gagang sapu tidak bisa di-adjust, baik dari putarannya ataupun ketinggiannya. Lalu desain usulan dari kelompok kami yaitu adalah sapu menjadi fleksibel, dapat diputar 180 derajat beserta dengan gagang sapu yang dapat diturun naikkan sesuai dengan ketinggian manusia yang menggunakan sapunya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz Soleh, nomor induk mahasiswa 2802 550 503. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagian fatigue and energy consumption. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja ataupun satu unit organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Hart dan Stapleton, beban kerja merupakan suatu akibat yang muncul karena adanya tuntutan tugas, pengaruh dari faktor lingkungan kerja, keterampilan perilaku, dan persepsi dari pekerja. Menurut Yanto dan Ngaliman, kelelahan dapat menyebabkan menurunnya performa. Kelelahan dapat disebabkan oleh tuntutan pekerjaan itu sendiri ataupun karena faktor lingkungan kerja. Next. Pekerjaan yang bersifat mental sulit diukur melalui perubahan fungsi faal tubuh. Salah satu metode pengukuran beban kerja mental yang banyak digunakan yaitu Well-Being Questionnaire atau WBQ. Pengukuran beban kerja fisik dapat dilakukan dengan pengukuran denyut nadi. Denyut nadi lebih mudah dan dapat digunakan untuk menghitung indeks beban kerja. Pengukuran dengan denyut jantung dapat dilakukan dengan merasakan denyut jantung yang ada pada arteri radial pada pergelangan tangan. Pada bagian ini, evaluasi kelelahan dilakukan menggunakan metode Well-Being Questionnaire yang terdiri dari 19 item. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa pekerja A memiliki skor 57, sedangkan pekerja B adalah 43 dengan rata-rata 50. Dari skor tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja B memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan pekerja A, yang dapat menjadi indikasi adanya kelelahan mental atau tekanan psikologis yang lebih tinggi. Pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach APA menghasilkan nilai sebesar 0,7762, yang berarti bahwa kuesioner cukup andal untuk digunakan dalam evaluasi kondisi well-being pekerja. Next. Selanjutnya, data konsumsi energi diolah berdasarkan observasi aktivitas menyapu yang dilakukan oleh kuda pekerja, itu pekerja A dan B. Parameter yang digunakan dalam perhitungan meliputi frekuensi gerakan repetisi, denyut nadi awal dan denyut nadi akhir, serta energi yang dikeluarkan dalam satuan kilokalori, di mana pekerja A memiliki rata-rata sebesar 1,73 kilokalori dan pekerja B 2,10 kilokalori. Pada tabel di bawah juga perhitungan korelasi antara frekuensi rep dengan konsumsi energi, di mana pekerja A mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,754 dan pekerja B sebesar 0,90. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi aktivitas, maka konsumsi energi pun akan semakin meningkat. Sebelah kiri, dari hasil pengukuran denyut nadi setelah aktivitas, dapat dilakukan klasifikasi tingkat aktivitas fisik berdasarkan metabolic equivalent task. MBT hasilnya adalah klasifikasi menunjukkan bahwa aktivitas menyapu tergolong dalam kategori very light labor. Ya. Kemudian untuk pekerja B dengan denyut nadi 83 tergolong light labor. Kemudian, next. Analisa kebutuhan waktu istirahat berdasarkan konsumsi energi selama kegiatan menyapu dilakukan dengan mengacu pada parameter fisiologis yang diukur, yaitu konsumsi energi per menit dan selisih energi R. Ini ya rumusnya. Berdasarkan hasil perhitungan, pekerjaan memiliki rata-rata konsumsi energi sebesar 1,73 kilokalori dengan nilai R min 9, yang menghasilkan nilai break time minus 27. Sementara pekerja B memiliki konsumsi energi rata-rata 2,10 dan memiliki nilai R minus 2,48 dan break time sebesar minus 7,45. Nilai break time yang negatif menunjukkan bahwa kedua pekerja tidak membutuhkan waktu istirahat tambahan untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan Bapak Gayu Rosadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Gayo Rosadi dengan NIM 2802547490. Pembahasan berikutnya adalah mengenai work environment design. Menurut Sutrisno dan Unarajan, mengemukakan bahwa lingkungan kerja adalah sarana dan infrastruktur keseluruhan yang ada di sekitar karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, sehingga lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan seluruh aktivitas pekerjaannya. Kepuasan karyawan akan timbul salah satunya apabila karyawan merasa senang atau puas terhadap lingkungan pekerjaannya. Berikutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menganalisa sebuah control room di pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, di mana control room tersebut memiliki panjang sekitar 14,6 meter, lebar 10,8 meter, dan dengan tinggi 3 meter. Komponen utama pada control room tersebut adalah sebuah panel kontrol, yang dimana pada panel kontrol tersebut terdapat beberapa layar sentuh kendali dan tombol-tombol kendali lainnya, di mana tombol-tombol kendali tersebut telah berada pada jangkauan ergonomi dengan tinggi rata-rata tubuh orang Indonesia. Contohnya pada gambar sebelah kanan bisa dilihat tombol merah merupakan tombol emergency yang tingginya 1,6 meter
dari lantai. Selanjutnya, selain panel kontrol, di dalam control room pun terdapat beberapa benda lain seperti rak buku, papan tulis, alat pemadam keringan atau APAR, ruangan toilet, serta terdapat ventilasi dan pendingin udara, yang mana pendingin udara ini selain berfungsi untuk kenyamanan suhu ruangan bagi operator control room, juga berfungsi sebagai mengendalikan suhu udara agar komponen-komponen listrik di dalam panel kontrol tadi tetap terjaga suhunya. Lalu berikutnya terdapat meja kerja dari operator control room yang memuat multiple display monitor, yang mana monitor-monitor tersebut dilengkapi dengan engsel agar dapat diatur tinggi dan kenyamanannya untuk operator control room secara vertikal, dan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya merupakan analisa dari meja kerja operator di control room. Desain meja kerja operator control telah memenuhi standar dari SRP atau Seat Reference Point dengan tinggi meja sekitar 76 cm dari lantai dan tinggi monitor sekitar 1 meter dari lantai. Juga lebar meja yang panjang 90 cm ini dibantu dengan keyboard dan mouse yang nirkabel sehingga dapat disesuaikan posisi dari keyboard dan mouse tersebut pada posisi occasional work atau usual work yang berjarak 25 cm atau 50 cm dari tubuh operator control room. Pembahasan berikutnya merupakan usulan perbaikan yang dapat diterapkan di dalam control room. Yang pertama adalah penambahan simbol-simbol seperti simbol jalur evakuasi pada pintu keluar dan simbol bahaya kelistrikan pada pintu masuk. Berikutnya ada penambahan tempat sampah sehingga sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan non-organik. Yang berikutnya, untuk menerapkan kaidah 5S, diberikan garis kuning pada setiap benda-benda seperti rak buku, meja, dan panel kontrol. Garis kuning pada panel kontrol sendiri selain menerapkan kaidah 5S juga dapat menandakan jarak aman, yang mana bila ada visitor, mereka dapat mengetahui jarak aman dirinya dengan panel kontrol tersebut. Kita ketahui bahwa panel kontrol memiliki bahaya kelistrikan baik itu untuk manusia ataupun panel kontrol sendiri. Berikutnya ada penambahan garis merah di bawah alat pemadam api ringan yang menandakan bahwa jangan meletakkan barang apapun agar dalam kondisi darurat operator di control room dapat dengan mudah menggapai atau mengambil APAR tadi. Lalu berikutnya yang terakhir ada penambahan termometer yang dapat mengukur suhu ruangan dengan pasti dan juga tingkat kelembaban pada ruangan control room. Demikian pembahasan mengenai work environment design. Berikutnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya atas nama Ilhan Aulia Musadin dengan NIM 28025498823 akan melanjutkan diskusi kami, yaitu bab kesimpulan. Yang pertama, desain ergobroom berbasis data antropometri berhasil mengakomodasi postur mayoritas penggunanya. Yang kedua, fitur gagang, teleskopik, dan grip ergonomis mendukung postur netral dan mengurangi kelelahan otot. Selanjutnya, penggunaan ergobroom menurunkan denyut jantung, konsumsi energi, dan tingkat kelelahan. Selanjutnya, untuk lingkungan kerja yang ergonomis seperti layout, sirkulasi udara, dan pencahayaan meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja. Selanjutnya, untuk rekomendasi desain kerja mock-up, yang pertama adalah jadwal istirahat, redistribusi beban, dan fasilitas ergonomis dan tanda keselamatan. Selanjutnya, untuk bab saran yaitu terapkan ergobroom di berbagai sektor dengan pelatihan penggunaan yang tepat. Lakukan monitoring berkala kondisi fisik dan kelelahan pekerja. Kemudian terus tingkatkan lingkungan kerja, tata letak, pencahayaan, dan ventilasi. Kemudian susul jadwal istirahat yang sesuai dengan kerja individu. Yang terakhir adalah kembangkan fitur lanjutan seperti sensor beban kerja dan indikator ergonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.